Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sartono dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan pengantar ilmu komputer topik 9 yaitu Sistem Keamanan Komputer. Jadi pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu keamanan komputer, kedua jenis serangan, tiga keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, 4 langkah-langkah keamanan komputer, 5 mencegah terjadinya serangan pada komputer, 6 tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware, 7 kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Jadi yang pertama yaitu keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya atau bisnisnya menggunakan jaringan internet. Selain cepat, tetapi juga murah karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur yang besar yang akan menghabiskan dana tersendiri. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Kemudian macam-macam keamanan sistem. Yang pertama, keamanan eksternal atau external security. Berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi handal. Kemudian B yaitu jenis serangan. Yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruang server, peralatan penunjang sistem terdistribusi. Yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi. Kemudian yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Kemudian yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Kemudian keamanan komputer meliputi 5 aspek. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kedua, keutuhan atau integrity. Ketiga, keaslian atau authentication. Keempat, tidak ada penyangkal atau non-repudiation. Dan yang kelima yaitu availability. Kemudian C, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu yang pertama, kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kedua, tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Ketiga, perusakan atau vandalisme adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusak tersebut. Kemudian ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus, 2 email virus, 3 internet worms, 4 spam, 5 trojan horse, 6 spyware, 7 serangan brute force, 8 sniffing, 9 brute force, 10 spoofing, 11 finger exploit, 12 password cracking. Kemudian D, langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. 2. Analisa resiko. Identifikasi akar resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang berpotensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan.
3. Perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dan sistem komputer baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. 4. Alat tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. 5. Prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Kemudian mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama yaitu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses. Ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure, tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. 4. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi, informasi, dan sistem keamanan. Kemudian F. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, atau spyware. 1. Gunakan software antivirus. 2. Blok file yang sering mengandung virus. 3. Blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. 4. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alert email. 6. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. 7. Up to date dengan software patch. 8. Backup data secara reguler. 9. Hindari booting dari floppy disk. 10. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kemudian G. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executables, file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. 3. Jangan install game atau screen saver yang bukan asli dari OS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. 5. Simpan file dokumen dalam format RTF, rich text format, bukan DOC. 6. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. 7. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. 8. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Jadi inilah pembahasan yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.